Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Guntur Maulana Zamrani pada mata kuliah Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak. Pada pertemuan kali ini, sebagai pertemuan terakhir, kita akan melakukan rekap materi mata kuliah Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak ini. Kita mulai. Nah, yang pertama, permasalahan yang sering terjadi pada dunia software engineering. Di depan dapat kalian lihat gambar pertama ya. Ada sebuah ayunan. Nah, gambar pertama ini adalah apa yang dijelaskan oleh customer, apa yang dijelaskan oleh klien. Jadi klien menjelaskannya seperti ini ya. Menjelaskannya ke siapa? Biasanya menjelaskannya ke sistem analis atau bisnis analis. Nah, kemudian project leader, dia memahaminya seperti ini. Jadi ketika customer menjelaskannya seperti ini, tetapi project leadernya memahaminya seperti ini. Sistem analis berbeda lagi pemahamannya. Kemudian ketika sistem analis menjelaskan ke programmer menangkapnya seperti ini. Berbeda lagi ya. Bisnis konsultan menjelaskannya seperti ini. Nyaman sekali menggunakan kursi sofa. Kemudian, dokumentasi proyeknya kosong. Dalam artian tidak ada dokumentasi yang dibuat. Gambar berikutnya, what operations installed, operasi-operasi apa saja yang diinstal, sangat minimalis, hanya seperti ini. Nah, kemudian, how the customer was billed. Jadi bagaimana customer itu dimintain tagihan, nah tagihannya seperti roller coaster, naik turun. Atau boleh dibilang menegangkan ya. Kemudian, how it was supported, bagaimana support dari tim pengembang, hanya seperti ini. Jadi ibaratnya customer itu ditinggal begitu saja. Gitu. Tidak ada layanan terkait maintenance atau training yang diberikan. Jadi setelah softwarenya jadi, diserahkan, terus seakan-akan tim pengembang itu lepas tangan. Seperti ini. Nah, gambar terakhir, what the customer really needed. Jadi apa yang sebetulnya customer itu butuhkan. Apa yang sebenarnya customer itu perlukan. Nah, yang dia perlukan ternyata hanya seperti ini, sederhana. Sama-sama berupa ayunan, tetapi ayunannya menggunakan ban yang diikat menggunakan tali. Jadi cukup sederhana. Nah, gambar terakhir ini kalian bandingkan dengan gambar pertama. Jadi customer menjelaskannya seperti ini. Padahal yang sebetulnya diperlukan cukup seperti ini. Berbeda ya dua ini. Nah, jadi ini adalah ilustrasi permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama, customer sendiri itu terkadang tidak paham dengan apa yang dia inginkan. Tidak paham dengan apa yang dia perlukan. Itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua ada di komunikasi. Jadi terkadang di dalam anggota tim itu bisa terjadi salah pemahaman. Semisal project leader menyampaikan ke analis, nanti yang analis terima itu bisa berbeda gitu. Kemudian ketika analis menyampaikan ke programmer, nah nanti programmer bisa salah mengartikan apa yang dimaksud oleh analis. Itu permasalahan kedua, komunikasi. Permasalahan ketiga, dokumentasi. Jadi dokumentasi ini terkadang diabaikan oleh tim pengembang. Kalau untuk ibaratnya proyek kecil sih mungkin tidak diperlukan ya, tetapi kalau udah untuk proyek yang berukuran besar, nah dokumentasi ini merupakan sesuatu yang wajib ada.
Permasalahan berikutnya, how it was supported. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh sistem pengembang kepada customer-nya. Jadi terkadang tim pengembang itu seakan-akan lepas tangan setelah proyek itu selesai, setelah proyek itu diserahkan ke customer. Nah, itu tadi merupakan beberapa permasalahan yang umum terjadi di dunia software engineering. Nah, kemudian untuk mengawali kita akan membahas mengenai Software Development Life Cycle (SDLC). Saya yakin kalian masih ingat, SDLC ini merupakan sebuah framework atau kerangka yang digunakan sebagai acuan ketika melakukan pengembangan perangkat lunak. Di sini terdapat beberapa tahapan. Ada planning, analisis, design, dan implementation. Terkadang ada orang yang menggabungkan planning dan analisis. Jadi bisa jadi ketika kalian browsing-browsing di internet, nanti kalian akan menemukan planning and analysis ini merupakan satu tahapan yang sama. Terkadang ada juga yang menambahi maintenance di belakang setelah implementation. Nah, materi ini, SDLC ini sudah kita pelajari pada materi ke-10. Jadi bisa kalian lihat ya. Untuk yang lupa, silahkan dibuka-buka kembali materi ke-10. Nah, kemudian ini maksudnya apa ada schedule di sini? Ini maksudnya adalah planning, analysis, design, implementation ini dikerjakan di dalam batasan schedule. Jadi ada jadwal yang mengikat aktivitas-aktivitas di atas ini. Oh, ini maksudnya schedule dapat kalian lihat pada materi ke-10 ya. Silahkan nanti dilihat. Untuk yang lupa mengenai schedule itu apa, membuatnya bagaimana, bisa dilihat pada materi ke-10. Kita lanjut, yang pertama mengenai planning. Nah, jadi planning ini apa, kemudian apa-apa yang dilakukan pada tahapan planning. Yang pertama, planning ini nanti akan menghasilkan yang namanya system request. Permintaan akan sistem. Nah, system request ini siapa yang membuat? System request ini nanti yang membuat adalah klien biasanya. Biasanya klien. Tetapi kalau klien mengalami kebingungan, nanti biasanya dibantu oleh yang namanya sistem analis atau bisa jadi project leader-nya juga ya. Nah, sistem request ini ada di materi 2. Apa isinya sistem request? Di materi 2 sudah saya berikan contohnya dan ada template-nya juga. Lebih kurang nanti sistem request itu berisi sponsor proyek atau klien. Kemudian tujuan dari penggunaan sistem itu seperti apa, tujuannya untuk apa, kebutuhan dari sistem, keuntungan dari sistem, dan isu-isu lainnya. Ini adalah isi atau konten dari dokumentasi sistem request. Nah, nanti dari komponen-komponen ini akan dibuat menghasilkan yang namanya use case diagram. Use case diagram dapat kalian lihat pada materi 5 mengenai diagram bantu. Nah, setelah menyelesaikan sistem request, maka nanti tim pengembang akan lanjut melakukan yang namanya feasibility analysis. Apabila yang sistem request ini dibuat oleh klien, kalau bisa, kalau klien tidak bisa, tadi dibantu oleh sistem analis atau project leader ya. Nah, sedangkan feasibility analysis ini dilakukan oleh yang namanya sistem analis. Jadi di sini developer atau programmer belum ikut ya. Ini feasibility analysis dilakukan oleh sistem analis. Apa saja itu feasibility analysis? Semoga kalian masih ingat. Yang pertama ada yang namanya technical feasibility. Kemudian yang kedua economic feasibility. Dan yang terakhir adalah organizational feasibility. Technical feasibility nanti melakukan apa saja? Pada technical feasibility, selain melakukan analisis dari sisi teknis, seperti kemampuan atau ketersediaan teknologi,
Di sini nanti juga akan dilakukan yang namanya software estimation. Software estimation itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya simply method. Ini paling sederhana. Pada simply method ini nanti menggunakan pembagian atau alokasi waktu berdasarkan standar industri. Menggunakan alokasi pembagian waktu berdasarkan standar industri. Nah, pada simply method ini, kita hanya dapat mengetahui atau hanya dapat melakukan estimasi jumlah waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan SDLC. Jadi simply method hanya dapat untuk melakukan estimasi jumlah waktu yang diperlukan. Metode yang kedua, function points. Function points. Nah, pada function points ini nanti dapat dilakukan estimasi waktu dan biaya atau effort yang diperlukan. Jadi tidak hanya waktu, tetapi juga dapat melakukan estimasi biaya dan effort. Kemudian yang terbaru, atau saya bilang terbaru di antara tiga ini ya, ini adalah use case points. Nah, use case points ini yang umum digunakan oleh pengembang-pengembang saat ini. Use case points. Sama seperti function points, pada use case points ini kita dapat melakukan estimasi waktu, biaya, dan effort. Nah, perbedaannya apa antara function points dengan use case points? Pada function points ini, kita nanti melihat acuan dari sisi fungsionalitasnya. Sedangkan use case point, nanti kita lebih mengacu kepada use case diagram yang sudah dibuat berdasarkan sistem request ini. Ya. Untuk yang lupa mengenai metode-metode software estimation, dapat kalian buka lagi materi ke-9 yang telah dibagikan. Kemudian, pada economic feasibility, kita akan melakukan analisis kelayakan dari sisi ekonomi. Nah, pada economic feasibility, kita akan membahas atau menyinggung mengenai ROI, Return on Investment, ROI ya, dan yang kedua BEP, Break Even Point. Jadi ROI, seberapa besar investasi yang akan balik, kemudian BEP, kapan waktu keuangan organisasi dari customer itu akan mulai positif, dalam artian kapan kita mulai balik modal. Ini economic feasibility, ROI dan BEP. Kemudian organisasional feasibility, analisis kelayakan organisasional, nanti melihat kira-kira bagaimana respon organisasi terhadap sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan. Apakah sistem yang akan dikembangkan itu membantu organisasi? Apakah kira-kira organisasi atau pegawai-pegawai dalam organisasi ini akan menggunakan sistem atau perangkat lunak yang baru tersebut? Nah, itu nanti dianalisis menggunakan template. Menggunakan template. Nah, template-nya juga sudah saya bagikan. Ini terkait planning, dapat kalian lihat pada materi kedua. Nah, luaran dari planning, nanti luarannya berupa sistem proposal. Luaran dari tahap planning atau output dari tahap planning itu adalah sistem proposal. Ini tahap planning. Kita lanjut ke analisis. Nah, analisis itu apa? Nah, pada tahapan analisis, mudahnya kita nanti akan melakukan analisis kebutuhan atau mengumpulkan kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Ada banyak kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bisnis, kebutuhan user, kebutuhan fungsionalitas,
kebutuhan non-fungsionalitas, dan kebutuhan sistem. Jadi ada banyak ya. Ini semua ada di materi ketiga. Silahkan dibaca kembali apabila kalian lupa. Nah, luarannya apa dari analisis? Luaran dari tahapan analisis adalah system specification. System specification. Setelah tahapan analisis, tahapan berikutnya adalah desain. Nah, tahapan desain ini ada di materi keempat, dapat kalian baca. Apa yang dibuat pada tahapan desain? Yang pertama adalah kita nanti membuat use case diagram. Nah, kemudian kalian tanya, Pak, tadi kayaknya di tahapan planning sudah ada use case diagram deh. Coba kita lihat. Nah, ini kan, pada planning ada use case diagram. Nah, terkadang beberapa developer itu membuat use case diagram itu di planning. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu ibaratnya selangkah lebih cepat gitu. Berhubung hal-hal yang diperlukan untuk membuat use case diagram ini sudah ada pada tahapan planning, maka kenapa tidak kita sekalian membuat use case diagram pada tahapan planning ini. Selain itu, ketika kita dapat membuat use case diagram pada tahapan ini, maka nanti klien akan dapat melihat ilustrasinya, kira-kira sistem yang dibuat itu seperti apa, dengan melihat use case diagram. Kita lanjut ke desain. Mana tadi desain? Nah, use case diagram. Selain use case diagram, juga perlu membuat yang namanya activity diagram. Kemudian diagram BPMN. Nah, activity diagram dan diagram BPMN ini memiliki fungsi yang serupa. Atau malah boleh dibilang sama ya fungsinya. Jadi fungsinya apa? Saya ulangi dari atas ya, use case diagram ini berfungsi untuk menunjukkan interaksi yang terjadi antara sistem dengan aktor atau dengan pengguna dari sistem tersebut. Sedangkan activity diagram dan BPMN diagram ini menjelaskan alur dari sistem. Menjelaskan alur dari sistem, tapi dari sisi proses bisnis. Nah, activity diagram dan BPMN diagram ini nanti akan digunakan sebagai alat komunikasi dengan user. Jadi tiga ini, use case diagram dibuat pada planning tadi ya, activity diagram, kemudian BPMN diagram. Tiga diagram ini digunakan sebagai alat komunikasi antara sistem analis dengan user. Jadi pada use case diagram dijelaskan kira-kira nanti user itu nanti melakukan hal ini saja atau hal ABCD dengan sistem yang dikembangkan. Bisa melakukan apa saja. Nah, itu nanti dapat diketahui dari use case diagram. Sedangkan activity diagram dan BPMN ini nanti menjelaskan mengenai alur dari sistem dari sisi proses bisnis. Semisal kita nanti melakukan login, kemudian nanti setelah login menuju ke halaman menu utama. Pada menu utama nanti terdapat beberapa submenu, apa saja submenunya, dan seterusnya. Jadi menjelaskan alur dari sisi proses bisnis. Setelah BPMN ada yang namanya sequence diagram. Nah, sequence diagram ini mirip dengan activity dan BPMN. Sama-sama menjelaskan alur dari sistem. Hanya saja perbedaannya, kalau activity diagram dan BPMN diagram ini menjelaskan alur sistem dari sisi proses bisnis, sequence diagram ini menjelaskan alur sistem dari sisi pengkodingannya. Jadi alur programnya seperti apa. Itu sequence diagram. Dari sequence diagram, dilanjutkan dengan membuat kelas diagram.
Kemudian ada juga data model diagram, ini untuk membuat logical model dari database yang akan digunakan. Data model nanti ada dua yang umumnya digunakan. Ada yang pertama itu ERD, Entity Relational Diagram, atau Entity Relationship Diagram ya, ERD. Kemudian yang kedua, DFD, Data Flow Diagram. Nanti data flow diagramnya masih dipecah lagi. Ada namanya konteks diagram, DFD level 0, konteks diagram, DFD level 0. Kemudian ada lagi DFD level 1, level 2, dan seterusnya. Setelah data model diagram, yang terakhir adalah UI design. Ini ya. Nah, sequence diagram, kelas diagram, data model, UI design, ini nanti digunakan sebagai alat komunikasi sistem analis dengan programmer, dengan developernya. Paham ya? Jadi ini semua ada di materi keempat. Nah, khusus yang UI design, ini nanti akan dibahas ulang pada materi IMK. Yang di atas ini juga sepertinya dibahas ulang nanti pada materi APPL kalau tidak salah. Nah, ini ada di materi 5 ya. Diagram-diagramnya ada di materi 5. Outputnya apa? Atau luaran dari desain itu apa? Luarannya adalah system specification. Ini tahap desain. Nah, oh ini untuk BPMN. Ini tidak ada di materi kita ya, tidak ada di materi PRPL, tapi ini ada di materi MDI. Kalau tidak salah ada di pertemuan ke-3 atau 4. Nanti bisa kalian simak kembali modul-modul MDI kalian. Kemudian untuk terakhir, implementation. Implementation ini dibahas di materi ke-6. Apa yang dilakukan pada tahapan implementation? Yang pertama adalah sistem construction, pemrograman. Jadi melakukan proses pengkodean atau pemrograman itu pada tahapan implementation, sistem construction. Dilakukan pengkodingan. Pengkodingannya berdasarkan apa? Kembali lagi, berdasarkan diagram-diagram yang sudah dibuat. Jadi diagram yang dibuat ini itu digunakan sebagai acuan ketika melakukan pemrograman. Setelah pemrograman, selanjutnya adalah testing. Melakukan testing ya. Pengujian ada banyak jenisnya. Ini jenis pengujian ada di materi ke-8. Ada namanya unit testing, integration, functional, system testing, acceptance, alpha dan beta, dan terakhir usability. Khusus untuk usability ini nanti akan kalian dalami pada materi IMK, interaksi manusia dan komputer. Untuk yang lainnya ini sudah kita bahas pada materi ke-8, tetapi nanti akan kalian dalami kembali pada mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak, PKPL. Nah, setelah testing nanti membuat dokumentasi. Dokumentasi ini nanti berupa user dokumen. User dokumen itu apa? User dokumen itu lebih kurang manual atau buku panduan penggunaan. Manual atau buku panduan penggunaan dari sistem yang dikembangkan, dari perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian juga sistem dokumen. Ini dokumen-dokumen yang dibuat pada tahapan ini, implementation. Nah, kemudian installation. Installation nanti, yang pertama perlu menentukan strategi instalasi yang digunakan. Ini menentukannya berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi organisasi. Organisasi klien maksud saya. Kemudian juga kondisi dari tim pengembang.
kira-kira seberapa banyak tenaga atau SDM yang dimiliki oleh tim pengembang untuk melakukan instalasi. Itu juga menjadi faktor-faktor yang perlu diperhitungkan ketika menentukan jenis instalasi yang akan digunakan. Kemudian juga akan memberikan yang namanya training atau pelatihan. Nah, training ini nanti juga ada banyak jenisnya. Sekali lagi kembali ke organisasi klien, seberapa besar SDM yang mereka miliki, kemudian berapa biaya yang mereka alokasikan untuk melakukan training, kemudian berapa besar atau berapa jumlah SDM yang dimiliki oleh tim pengembang untuk dapat melakukan training. Nah, hal-hal seperti itu nanti perlu dipertimbangkan. Apa luaran dari implementation? Output dari implementation ini adalah sistem yang baru, yang siap digunakan. Jadi ini tahapan implementation. Kemudian kalau boleh kita rekap seluruhnya ya. Planning, melakukan system request. Setelah system request dilanjutkan visibility analysis. Kemudian lanjut ke tahapan analisis. Di sini akan dilakukan requirement gathering. Requirement gathering mengumpulkan kebutuhan ya, kebutuhan dari sistem itu. Setelah itu lanjut ke desain. Pada tahapan desain akan dilakukan designing business process and system. Dan implementation melakukan system implementation and deployment. Nah, ini adalah rangkuman dari materi-materi mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak ini. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke model pengembangan perangkat lunak. Jadi dulu pada ini ya ada di materi model pengembangan perangkat lunak. Di situ pernah kita singgung bahwa terdapat 3 pendekatan mengenai model pengembangan perangkat lunak. Ada 3 ya, ada structured, ada namanya RAD atau Rapid Application Development, dan terakhir adalah Agile. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu kalian pahami bahwa model pengembangan ini atau metodologi pengembangan perangkat lunak ini berbeda dengan SDLC ya. Jadi kalau SDLC itu lebih cocok untuk dibilang framework, kerangka, nah nanti dari kerangka itu bisa diadaptasikan ke beberapa model. Bisa dipahami ya, jadi kalau SDLC itu merupakan framework, kerangka, yang akan diadaptasikan atau diimplementasikan menjadi model-model atau metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama structured. Contohnya apa? Structured itu ada waterfall, ada paralel, ada V-model. Kemudian yang kedua RAD, contohnya adalah fase development, prototyping. Kemudian yang terakhir ada agile development. Contohnya ada XP, Extreme Programming, Scrum, Lean, dan Kanban. Nah, mana yang paling baru? Kalau yang paling baru Agile. Startup yang ada di Indonesia sama di dunia saat ini, mereka mayoritas menggunakan Agile. Jadi ketika kalian besok berminat untuk bekerja di startup, maka tidak ada salahnya kalian mulai memahami Agile Development itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang tanya, Pak, ini berarti untuk tugas akhir atau untuk skripsi, kita tidak disarankan menggunakan metode-metode seperti structured atau RAD ya, gitu. Barangkali ada yang tanya ya, kenapa gitu? Kemudian dia beralasan, karena kan structured sama RAD ini sudah ketinggalan zaman, Pak, sudah lama sekali. Nih, kita lihat structured aja dari tahun 67. RAD tahun 85. Nah, barangkali ada yang berpendapat seperti itu.
Nah, kemudian apa jawabannya? Kalau jawaban saya, tidak ada yang melarang gitu. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan structured atau RAD. Yang penting, pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi katakanlah besok kalian tugas akhir atau skripsi menggunakan waterfall, kalian harus dapat memberikan justifikasi atau memberikan alasan kenapa memutuskan menggunakan waterfall. Misal menggunakan prototyping, kalian harus menjelaskan kenapa memilih menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak prototyping. Begitu juga XP. Misal kalian menggunakan XP, kalian harus dapat memberikan justifikasi atau alasan latar belakangnya gitu. Jangan hanya memberikan alasan karena extreme programming itu metodologi atau model baru, Pak. Nah, tidak bisa alasannya hanya seperti itu. Harus ada alasan yang lebih logis. Baik, kembali ke materi ada 3 ya. Structured, RAD, dan Agile. Nah, ini untuk contoh structured. Ini saya ambil waterfall. Jadi structured itu seperti apa? Nah, sederhananya, structured itu mulai dari tahapan planning, lanjut ke analisis, lanjut ke desain, dan terakhir implementation. Pada tahapan implementation akan menghasilkan final product. Jadi mudahnya pada structured itu, masing-masing tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan planning harus selesai terlebih dahulu, baru dapat lanjut ke tahapan analisis. Setelah tahapan analisis selesai, maka baru bisa lanjut ke tahapan desain. Setelah tahapan desain selesai, baru lanjut ke tahapan implementation. Jadi masing-masing tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu, baru dapat lanjut ke tahapan berikutnya. Ini adalah konsep dari structured design. Bisa dipahami ya? Nah, orang-orang berpendapat structured design ini dirasa terlalu kaku gitu, terlalu stiff, kurang fleksibel. Nah, kemudian mereka mulai mengembangkan yang namanya Rapid Application Development. Nah, di sini contohnya saya membuat prototyping. Jadi model prototyping lebih kurang berawal dari planning. Setelah tahapan planning selesai, lanjut ke analisis. Setelah analisis, lanjut ke desain. Setelah desain, lanjut ke implementation. Nah, pada tahapan implementation akan menghasilkan yang namanya prototype, versi prototype. Atau ada juga yang menyebut apa ya? Dummy mungkin ya, dummy-nya. Setelah menyelesaikan prototype, maka prototype ini atau versi prototype ini akan dianalisis kembali. Analisis kembali atau digunakan sebagai modal untuk analisis berikutnya. Setelah analisis, lanjut lagi ke desain, lanjut ke implementation, sampai nanti mendapatkan versi final dari software atau perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi ini adalah ilustrasi sederhana dari prototyping yang menggunakan pendekatan Rapid Application Development. Jelas ya perbedaannya antara RAD dengan structured, antara prototyping dengan waterfall. Saya lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini untuk Agile. Di sini saya mengambil contoh Scrum. Scrum itu seperti apa? Untuk jelasnya nanti dapat kalian lihat di materi ya. Sini saya memberikan ilustrasi sederhana saja. Jadi yang pertama berawal dari planning. Nanti pada planning ada banyak hal yang dibuat, banyak hal yang dipersiapkan. Salah satunya adalah membuat sprint backlog. Sprint backlog ini seperti apa? Boleh saya bilang sprint backlog ini seperti kombinasi antara work breakdown structure dengan schedule.
Itu ya, sprint backlog. Nah, nanti berdasarkan sprint backlog akan dilakukan yang namanya sprint. Sprint itu apa? Sprint itu lari cepat ya. Tapi kalau di sini sprint itu ibaratnya proses pengembangan dengan cepat gitulah. Sprint ini biasanya berapa ya? 2 minggu sampai 3 minggu maksimal. Umumnya sih 2 minggu. Jadi dari satu sistem yang besar, satu perangkat lunak yang besar, itu nanti akan dibagi-bagi ke dalam beberapa work breakdown structure, disertai dengan jadwal pengerjaannya. Nah, nanti masing-masing komponen-komponen kecil itu dikerjakan pada sprint-sprint ini. Nah, ini sebagai contoh sprint 1, melakukan analisis, kemudian desain, implementation, akan menghasilkan produk jadi dari sprint 1. Jadi sprint 1 selesai, kemudian lanjut ke sprint backlog, dan lanjut mengerjakan sprint kedua. Mulai dari analisis, lanjut ke desain, implementation, hasil sprint 2. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Jadi akan melakukan banyak sprint. Katakanlah komponen 1 dikerjakan sprint 1, analisis, desain, implementation, selesai. Lanjut melihat sprint backlog, dilihat ada sprint apa lagi yang harus dilakukan. Oh, perlu melakukan sprint 2. Maka dilakukan sprint 2, analisis, desain, implementation, menghasilkan produk sprint 2, dan seterusnya. Ini berulang-ulang. Nah, bagaimana semisal ada perubahan dalam sistem, dalam artian di tengah-tengah proyek, tiba-tiba klien atau customer itu menginginkan adanya sedikit perubahan. Maka nanti mau tidak mau sprint backlog-nya ini akan berubah juga. Nah, nanti ini berubah, kemudian nanti sprint-sprintnya tinggal menyesuaikan. Nah, sekarang bagaimana misalkan kita mengerjakan sprint 2 ya, sudah sampai tahapan desain. Nah, misal sprint 2 sudah sampai tahapan desain, tiba-tiba customer itu menginginkan, oh, sprint 2 saya ingin seperti ini gitu. Mereka ada menginginkan perubahan pada sprint 2, pada hasil dari sprint 2. Maka nanti proses sprint 2-nya akan langsung dihentikan. Mereka langsung berhenti, tidak perlu sampai implementation, langsung berhenti, dan akan kembali ke sprint backlog. Dilihat lagi, seperti apa sih yang sebetulnya diinginkan. Oh, ternyata mereka ingin sprint 2 itu seperti ini. Nah, maka akan dikerjakan lagi sprint 2-nya. Mulai dari analisis, desain, implementation, yang menghasilkan produk sprint 2 seperti keinginan klien. Ini adalah ilustrasi sederhana dari Scrum, yang merupakan salah satu metodologi Agile. Bisa dipahami ya. Saya lanjut. Nah, terkait pemilihan model pengembangan. Strategi pemilihan model pengembangan. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu untuk memilih model pengembangan yang akan digunakan. Yang pertama adalah clarity of user requirements. Jadi kejelasan dari user requirements, kebutuhan dari user. Semisal user itu katakanlah masih bingung, masih belum jelas dengan apa yang sebetulnya dia inginkan, maka boleh dibilang proyek itu akan bubar, akan gagal apabila menggunakan metodologi waterfall. Karena kenapa? Karena untuk menggunakan waterfall itu requirement atau user requirement itu diminta fix. Jadi diminta udah jelas 100%. Jadi kejelasan user requirements ini menjadi salah satu faktor penentu. Kemudian yang kedua, familiarity with technology. Seberapa familiar tim pengembang itu dengan teknologi yang perlu untuk digunakan dalam melakukan pengembangan. Kemudian sistem complexity,
tingkat kompleksitas sistem, sistem reliability, kehandalan sistem. Nanti misal kalian ingin membuat sistem yang handal, maka disarankan untuk menggunakan bisa vModel. Kenapa vModel? Karena pada vModel kan banyak dilakukan sekali jenis testing ya. Jadi hampir tiap tahapan itu selalu diakhiri dengan testing. Faktor berikutnya adalah short time schedules. Jadi waktu schedule yang pendek. Jadi waktu schedule itu juga menjadi salah satu penentu jenis, model atau metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Yang keenam adalah kejelasan schedule. Jadi jadwal, seberapa jelas jadwalnya, atau dalam artian seberapa jelas aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan. Ini menjadi penentu. Dan yang terakhir, ini sangat menentukan sekali, customer availability. Jadi ketersediaan customer terhadap proyek yang dikembangkan. Semisal customer kalian itu tidak dapat terlibat dalam proyek, dalam artian bisa jadi customernya itu luar kota sehingga memiliki permasalahan komunikasi dengan tim pengembang, maka tidak disarankan untuk menggunakan Scrum, Agile itu tidak disarankan untuk customer yang tidak memiliki waktu. Nah, lengkapnya dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Ini ya. Semisal katakanlah waterfall. Semisal user kalian itu memiliki unclear user requirement, maka sangat tidak disarankan untuk menggunakan waterfall. Ini poor ya, sangat tidak disarankan. Nah, disarankan disarankan untuk menggunakan model Excel ini, throwaway prototyping, RAD ya, atau menggunakan Agile. With short schedule, misalkan waktu pengerjaannya itu pendek, ini juga tidak disarankan menggunakan waterfall. Disarankan menggunakan RAD atau Agile. Nah, ini untuk mengakhiri. Di sini saya sebutkan mata kuliah perangkat lunak di UAD. PRPL, pengantar rekayasa perangkat lunak, ini sudah kalian pelajari pada semester ini, semester 4. Apa yang dipelajari pada PRPL? Kalian akan mempelajari mengenai pengantar pengembangan perangkat lunak. Ini sudah ya. Kemudian ada juga IMK, interaksi manusia dan komputer. Ini dipelajari pada semester 5. IMK akan mempelajari mengenai UI UX design dan usability test. Kemudian ada juga RKS. RKS ini semester 5 mempelajari analisis kebutuhan. APPL semester 6 ini akan membahas mengenai UML, diagram-diagram UML. Di sini sudah kita singgung ya, ada diagram use case sampai dengan ada kelas diagram ya. Dan UI design, tapi UI dibahas di sini. Ini APPL semester 6. Nah, terakhir ada namanya PKPL, penjamin kualitas perangkat lunak. Ini kalian pelajari pada semester 7. Di PKPL ini nanti kalian akan belajar mengenai konsep dan teknik-teknik yang dilakukan untuk melakukan testing, pengujian. Jadi ini mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi WA saya, dapat langsung japri atau melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.